Anak Ustazah semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Yeyen. Jadi Ustazah mengajar mata pelajaran biologi. Nah, apa itu biologi? Kenal nggak? Yuk kenalan. Jadi biologi adalah apa ya? Tahu nggak? Biologi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani, benar. Jadi biologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi apabila kedua kata tersebut kita gabungkan menjadi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kita harus belajar untuk tahu. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Ingat, jangan di skip. Oke, belajar biologi itu mudah dan menyenangkan. Selamat belajar. Hari ini kita belajar tentang ruang lingkup biologi yang di dalamnya terdapat pertama, hakikat biologi sebagai ilmu sains meliputi biologi sebagai ilmu, objek kajian biologi, cabang ilmu biologi dan peranan biologi. Yang kedua, metode ilmiah meliputi langkah-langkah metode ilmiah, sikap ilmiah, laporan ilmiah. Yang terakhir atau yang ketiga, prosedur kerja di laboratorium meliputi tata tertib laboratorium dan alat dan bahan laboratorium. Kita mulai dari hakikat biologi sebagai ilmu sains. Biologi sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objek kajian berupa benda konkret atau benda yang nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman empiris, maksudnya pengalaman yang dapat dilakukan oleh semua orang. Next, menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sistematis berarti langkah-langkahnya adalah tersusun dengan rapi atau teratur. Kemudian menggunakan cara berpikir logis. Logis sama artinya dengan logika atau dapat diterima oleh akal dan pikiran. Hasil bersifat objektif. Objektif artinya apa adanya atau tidak direkayasa. Terakhir, teori berlaku secara universal, artinya berlaku secara umum. Kita lanjut tentang objek kajian biologi. Objek kajian biologi meliputi semua makhluk hidup sebagai objek material dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup sebagai objek formal. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Adapun tingkat struktur organisasi kehidupan dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama atau yang paling rendah itu adalah tingkat molekul. Molekul merupakan susunan dari beberapa atom. Contoh molekul adalah molekul DNA dan molekul air. Kedua adalah sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan epitel atau jaringan darah. Kemudian yang keempat adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah organ hati, organ jantung, paru-paru, sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah akar, batang, dan daun.
Kita lanjut pada sistem organ. Sistem organ itu merupakan kumpulan dari organ-organ yang memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya adalah sistem pencernaan, itu terdiri atas beberapa organ antara lain ada lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar. Berlanjut pada yang keenam adalah individu atau kita kenal juga dengan organisme. Jadi individu itu sebutannya bisa seperti sebatang, itu untuk tumbuhan, berarti satu tumbuhan, satu organisme, atau satu individu, seorang atau seekor untuk hewan. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari organisme atau individu yang sejenis. Misalnya ada beberapa ekor ayam, ya semuanya ayam, berarti sekumpulan ayam-ayam disebut dengan populasi ayam. Tetapi kalau di sana ada kumpulan ayam, kumpulan kambing, kemudian kumpulan sapi, itu bukan lagi disebut dengan populasi karena tidak satu jenis. Kemudian komunitas. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Di contoh yang sebelumnya bisa kita masukkan ke dalam komunitas karena di sana ada beberapa jenis atau spesies yang berbeda, seperti ada beberapa kumpulan sapi, kumpulan dari ayam, kumpulan dari kerbau. Jadi disebut dengan komunitas. Next, kita masuk ke ekosistem. Jadi ekosistem bisa kita artikan secara sederhana adalah interaksi antara komponen biotik yaitu makhluk hidup dengan komponen abiotik atau benda tak hidup, atau bisa diartikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Contohnya seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Kita masuk pada cabang-cabang biologi. Cabang biologi itu sangat banyak. Di layar itu hanya ada sekitar 23 cabang biologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ekologi, itu yang pelajari tentang ekosistem. Yang kedua evolusi, yang pelajari tentang sejarah perkembangan manusia dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada paleontologi, fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Kemudian yang keempat ada zoologi. Jadi anak-anak sekalian, untuk lebih mudah mengingatnya, kita ingat saja zoo. Zoo dalam bahasa Inggris artinya kebun binatang. Jadi zoologi adalah ilmu pelajari tentang hewan. Kemudian botani, ingat dong, Pak Tani itu kerjanya di mana? Nanam apa? Nanam padi. Jadi padi berhubungan dengan tumbuhan. Jadi botani ilmu mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada yang keenam ada mikologi. Mikologi itu berhubungan dengan jamur. Ketujuh ada mikrobiologi. Jadi mikro itu artinya kecil. Jadi logi itu ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu mempelajari tentang mikroorganisme atau jasad renik dan seluk-beluknya. Lanjut yang ke-8 virologi, ya, mirip ya. Jadi artinya cabang ilmu mempelajari tentang virus. 9 sitologi, mempelajari tentang sel. Ke-10 adalah histologi. Itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi jaringan.
Jadi yang ke-11 ada morfologi, itu bentuk makhluk hidup dari luar, sedangkan anatomi adalah yang pelajari bentuk makhluk hidup yang terletak di bagian dalam. Yang ke-13 ada fisiologi, itu mempelajari tentang seluruh proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Yang ke-14 adalah taksonomi, itu mempelajari tentang tingkatan takson pada makhluk hidup. Yang ke-15 adalah embriologi, jadi yang mempelajari tentang perkembangan embrio atau janin. Yang ke-16 adalah genetika, yang mempelajari tentang mekanisme dan pewarisan sifat. Ke-17 ornitologi, tentang burung atau unggas. Ke-18 adalah mamalia atau hewan menyusui. Ke-19 entomologi, tentang serangga. 20 higiene, tentang kesehatan. 21 patologi, tentang penyakit secara umum. 22 bakteriologi, tentu saja mempelajari bakteri. Yang terakhir parasitologi, tentang parasit atau penyebab penyakit. Masih semangat anak ustazah? Yang terakhir kita belajar tentang peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Yang pertama pada bidang kedokteran, contohnya adalah bayi tabung, program KB, organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Yang kedua pada bidang farmasi, contohnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibodi monoklonal, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, antibodi untuk bakteri dan jamur, serta obat-obatan tradisional dan modern. Kita lanjut pada bidang teknologi pangan, contohnya pembuatan keju, sosis, kecap, tape, tempe, oncom, tauco, sarden, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, PST atau protein sel tunggal, dan teknologi pengawetan makanan. Tentu anak ustazah sudah tahu semua ya, itu adalah makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya pada bidang pertanian, contohnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika, teknologi hidroponik, kultur jaringan, dan pemandulan hama. Kita lanjut pada bidang perikanan, contohnya budidaya kerang penghasil mutiara, budidaya udang windu, dan budidaya ikan hias. Lanjutnya bidang industri, contohnya ada teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Yang terakhir pada bidang pengelolaan lingkungan hidup, contohnya adalah pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, menguraikan tumbuhan minyak di laut dan plastik dengan bakteri, dan lain sebagainya. Demikianlah peranan biologi dalam berbagai bidang kehidupan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Thank you atas perhatiannya dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa isikan nama dan kelas anak ustazah pada kolom komentar di bawah. Berarti anak ustazah itu hadir secara virtual dalam belajar daring kita hari ini. Jangan lupa tonton video Ruang Lingkup Biologi part selanjutnya. Belajar biologi itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.